Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Wahdania dengan NIM E02122108 Saya akan menjelaskan mengenai analisis dampak lingkungan dengan tema kerangka acuan AMDAL untuk proyek Jalan Tol Pemalang Batang. Adapun latar belakang proyek ini yakni menghubungkan Pemalang Batang, jalan tol sepanjang 39,2 km, merupakan bagian dari jalan tol Trans Jawa, Trans sampai Jawa dan dikelola oleh PT Waskita Karya, beroperasi sejak tahun 2018. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. Pentingnya AMDAL, AMDAL bertujuan meminimalkan dampak negatif pada lingkungan, masyarakat, dan akibat proyek. Tujuan dan sasaran AMDAL ada yang pertama itu mengidentifikasi dan mengelola dampak lingkungan dan sosial dari proyek jalan tol. Kedua, sasaran AMDAL, yakni memberikan pedoman bagi pengelolaan dampak lingkungan secara berkelanjutan selama pembangunan dan peroperasian jalan tol. Deskripsi proyek, yakni meliputi lokasi, jalur, dan panjang proyek, yakni titik interhang, komponen infrastruktur seperti desain jalan, area, dan fasilitas tambahan. Terdapat dua fase pembangunan utama, yakni pembangunan dan operasi. Ruang lingkup kerangka acuan terbagi atas beberapa, yakni metodologi, survei lapangan, analisis data, dan konsultasi publik. Parameter evaluasi yakni kualitas udara, air, dan tanah. Batas geografis dan waktu. Area proyek ini dan wilayah terdekat dimungkinkan terdapat selama fase konstruksi hingga pasca operasi. Perlu kita perlu kita tekankan bahwa dengan ruang lingkup ini, kerangka acuan AMDAL membantu minimalkan risiko dampak lingkungan negatif serta memastikan bahwa manfaat ekonomi dan sosial pembangunan ekonomi berjalan dengan lancar. RKL-RPL-nya yakni langkah yang pertama itu langkah mitigasi, tindakan untuk mengurangi dampak seperti manajemen populasi udara, suara, dan mencegah erosi tanah. Yang kedua, pemantauan lingkungan. Pemantauan lingkungan itu yakni pemantauan kualitas udara, air, suara, dan kondisi secara flora dan fauna secara berkala untuk memastikan dampak tetap terkendali. Frekuensi dan metode, jadwal dan teknik pemantauan yang diterapkan untuk evaluasi berkelanjutan lingkungan. Konsultasi publik dan partisipasi masyarakat, di mana peran masyarakat sangat penting karena dapat memberikan informasi, umpan balik, dan perspektif mengenai dampak proyek bagi komunitas lokal. Partisipasi masyarakat berfungsi sebagai validasi dan penyesuaian antara rencana AMDAL selanjutnya. Yang kedua itu proses konsultasi, yakni melibatkan pengumpulan opini dan masukan dari masyarakat sekitar yang terdampak. Informasi diperoleh melalui pengumpulan, survei, dan wawancara. Yang ketiga itu pengaruh hasil konsultasi, di mana masukan masyarakat membantu dalam menyusun strategi mitigasi yang lebih tepat sesuai dengan sasaran, memastikan proyek proyek berjalan dengan lancar dengan memastikan kepentingan masyarakat setempat. Adapun dokumentasinya dapat kita lihat bahwa awal konsesi itu 2016 dan mulai operasi itu 2018. Dapat kita simpulkan bahwa proyek jalan tol ini berperan penting dalam meningkatkan konektivitas wilayah Jawa Tengah serta mendorong pertumbuhan ekonomi setempat. Eh, Kerangka acuan AMDAL ini mencakup analisis
mendalam terhadap potensi dampak lingkungan dan sosial, diikuti dengan rencana mitigasi untuk minimalkan efek negatif selama tahap konstruksi dan operasional dengan rencana RKLRPL juga dirancangkan untuk memastikan keberlanjutan proyek dengan pemantauan secara berkala, partisipasi masyarakat melalui konstitusi publik. Proyek ini berupaya menjaga keseimbangan antara pengembangan infrastruktur dan kelestarian lingkungan. Adapun referensinya yang saya ambil dapat kita lihat. eh, Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.